Fluktuasi jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terjadi dengan tren meningkat dalam sepekan terakhir. Pada 15 April lalu kasus positif baru bahkan mencapai 6.000 kasus lebih. Dalam perhitungan mingguan, kasus positif COVID-19 pada periode 12 hingga 18 April 2021 adalah 37.353 kasus. Sementara pekan sebelumnya berjumlah 32.740 kasus. Selisih peningkatan kasus yang terjadi mencapai 14%. Provinsi yang masih menjadi penyumbang kasus terbanyak diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara wilayah yang masih memiliki kerentanan penularan atau berisiko tinggi diantaranya adalah Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut sudut pandang epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono, peningkatan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi potensi bahayanya. Apalagi dalam 2 pekan terakhir terjadi peningkatan mobilitas kegiatan masyarakat diantaranya libur Paskah, awal Ramadan, dan masih akan meningkat hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Kegiatan ibadah, kegiatan beragama ini seringkali lupa orang, ya kan? Dan yang paling membahayakan tadi adalah Indonesia ini dan banyak negara di dunia sekarang virusnya sudah lebih ganas. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia juga melihat penambahan kasus dalam sepekan terakhir ada kaitannya dengan masa libur dan cuti bersama beberapa waktu lalu. Walaupun dalam pandangannya kenaikan kasus ini bukan merupakan lonjakan kasus yang signifikan. Kesimpulannya ya bukan karena vaksinasi ataupun karena efektivitas vaksinasi, tetapi memang karena lebih banyak pengaruh dari adanya mobilitas. Jadi betul tadi karena liburan, kita sempat ada libur bersama ya pada saat kenaikan Isa al-Masih, ditambah juga memang mendekati memasuki bulan Ramadan kan biasanya ada ziarah nih. Nah ini kita bisa lihat dari adanya peningkatan beberapa mobilitas yang tinggi yang kemarin juga Pak Menkes sampaikan ya pada waktu kemarin bahwa tren peningkatan mobilitas dan arus mudik itu sudah mulai terjadi sejak awal memasuki bulan Ramadan ini. Untuk menekan dampak buruk akibat peningkatan kasus COVID-19 yang harus dilakukan adalah kembali memperketat protokol 3M, termasuk tracing, lacaki isolasi, serta fokus vaksinasi pada kelompok yang paling rentan dan berisiko seperti lansia yang menyumbang lebih dari 50% kematian pada kasus COVID-19 di Indonesia. Yogi Tujuliarto, Dwi Prasetyo, Jakarta.